Hai Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Uma Zaid dan Zabib. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah klik video Uma. Salam kenal ya yang baru bergabung dari Uma, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di rantau di Solok Selatan, Sumatera Barat. Uma mempunyai 2 orang anak yang bernama Zaid dan Zabib. Gimana nih kabar bunda dan teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Allah permudah segala urusannya, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan untuk kita semua yang punya hutang khususnya untuk melunasi hutang-hutang kita. Dan buat teman-teman yang hari ini mungkin lagi kurang sehat, semoga Allah berikan kesehatan kembali. Amin, Allahumma amin. Oke Bun, kita lanjut lagi ke video ya. Di sini Uma lagi panen ya teman-teman. Uma lagi panen tanaman sereh. Ini tuh Uma seperti biasa ditemenin sama anak-anak Uma ya. Tadi itu ada Dedek Zabib yang lagi main air, dan Abang Zaid itu dia lagi main sama temennya, yaitu tetangga Uma ya, di pekarangan depan rumah. Oh ya, kita kembali ke sereh ya teman-teman. Ceritanya ini tuh serehnya Uma panen karena memang udah semak, dan dia itu kayak nggak bagus lagi gitu tumbuhnya teman-teman. Jadi kayak udah apa namanya ya, kalau di Minang itu rabah gitu teman-teman, udah kayak mau roboh gitu. Karena memang tanahnya itu Uma tanam, maksud itu tanamannya ini tuh Uma tanam deket ke selokan gitu. Uma waktu itu kan nanamnya memang karena pengen nanam aja gitu teman-teman, buat stok-stok di rumah gitu ya. Tapi Masya Allah ternyata dia tumbuh subur teman-teman, dan karena memang sudah kondisinya seperti yang Uma ceritakan tadi itu, makanya Uma tuh harus panen semuanya teman-teman. Dan tapi nanti ada kok teman-teman yang mau Uma tanam yang baru. Nah ini dia teman-teman yang Uma masukin dalam teko bekas itu ya. Itu tuh teko bekas ya teman-teman. Itu tuh udah pecah gitu ya, tapi masih bisa kok dipakai. Jadi Uma masukin aja ke dalamnya. Itu tuh nanti yang mau dicuci ya teman-teman, yang mau Uma pakai buat stok di kulkas gitu ya. Nah ini tuh ada yang Uma letak di pinggir itu loh teman-teman, yang dekat tanah itu yang nanti mau Uma tanam. Nah ini dia teman-teman, maksud Uma ini yang mau Uma tanam nanti ya, Uma tanam ulang. Nah yang tadi dalam teko itu yang mau di stok disimpan gitu ya, tapi nanti dicuci dulu kok teman-teman. Nah ini dia, alhamdulillah ya teman-teman, bisa panen sereh, bisa stok buat di rumah. Oke lanjut lagi ya teman-teman, kegiatan Uma di sini tuh Uma setelah panen sereh. Oke lanjut lagi teman-teman, di sini Uma mau ngebersihin tanaman kangkung ini ya dari rumput-rumputnya ini. Nah Uma gemburkan juga sekalian tanahnya. Oh iya, tanaman kangkung ini tuh alhamdulillah udah pernah panen sekali ya teman-teman. Waktu itu pernah Uma bikin videonya. Nah itu alhamdulillah udah mulai tumbuh lagi, udah keluar lagi daun-daunnya. Mudah-mudahan nanti bisa panen lagi ya teman-teman. Oke lanjut lagi, di sini Uma mau pindahin. Ini tuh sebelah isinya lagi Uma bersihin itu ada juga tanaman kangkung teman-teman dalam pot gitu ya. Nah Uma mau pindahin, nanti Uma mau satuin tempatnya ke tanaman kangkung yang tadi itu loh. Nah nanti Uma mau apa namanya, kasih pupuk juga. Pupuknya pupuk alami aja teman-teman. Uma nanti tuh bakalan campurin tanahnya itu sama cangkang telur. Jadi Uma ada dapat ilmu di sosial media gitu, katanya cangkang telur ini setelah dijemur ya, kan cangkang telur tuh, nah kita jemur dulu. Setelah itu nanti dimasukin dalam tanah seperti ini teman-teman, dihancurin gitu atau ditumbuk gitu ya teman-teman. Nah ini tuh katanya bisa jadi pupuk. Nah mudah-mudahan juga bisa jadi pupuk ya buat tanaman kangkung Uma ini, jadi Uma bisa panen lagi. Uma juga mau pindahin tanaman kangkung yang di tanah ini ya teman-teman, mau Uma pindahin ke dalam pot yang tadi itu. Tapi potnya di sini nggak ada yang baru ya teman-teman, Uma pakai pot yang ada aja. Jadi setelah Uma coba ya teman-teman, menurut Uma memang lebih bagus tanaman kangkung itu ditanam di pot. Yang pertama, dia memang kualitasnya lebih bagus di pot sih teman-teman, meskipun kalau untuk perkembangan lebih cepat di tanah kalau menurut Uma. Karena kalau di tanah itu biasanya tuh daunnya tuh kayak dimakan belalang gitu loh teman-teman, banyak
hamanya gitu. Jadi Uma memutuskan untuk mindahin aja ke pot gitu ya teman-teman. Dan ini tuh jatuh dong teman-teman si polybagnya, karena itu emang udah lapuk ya, polybagnya udah robek-robek gitu. Nah setelah Uma pindahkan semua tanaman yang di sebelah sini, Uma tuh mau nanam serihnya di sini jadinya ya teman-teman. Setelah Uma lihat-lihat nggak ada lagi area yang lain atau tempat yang lain buat Uma nanam sereh ya, jadi Uma tanam di sini aja teman-teman. Gak apa-apa ya, mudah-mudahan di sini pun dia bisa tumbuh subur. Dan ini tuh tadi Uma ditemenin sama Dedek Zabib ya. Kalau soal berkebun itu memang lebih semangat itu Dedek Zabib biasanya teman-teman. Kalau Uma udah di belakang ini ya, mau Uma cabut rumput, mau Uma nanam-nanam kayak gitu, biasanya Dedek Zabib paling antusias tuh, dia paling semangat buat nemenin Umanya. Kalau Abang Zaid itu lebih suka kalau misalnya Uma lagi nyuci piring, nah tuh dia paling semangat juga tuh. Jadi beda-beda ya teman-teman kesukaan anak-anak Uma. Sambil nemenin Uma berkegiatan di belakang rumah, hari ini tuh Uma mau sharing ya teman-teman sedikit info yang Uma dapatkan. Uma hari ini tuh mau berbagi caranya menabung meskipun kita tuh lagi banyak hutang. Jadi cara menabung di saat kita punya banyak hutang. Teman-teman, utang dan cicilan yang menumpuk itu adalah kegagalan kita dalam memanajemen keuangan. Uma mengakui itu ya teman-teman. Uma mengakui saat ini tuh Uma sedang gagal dalam memanajemen keuangan di rumah tangga Uma. Tapi saat ini Uma masih tetap berharap ya teman-teman. Uma selalu berharap dan berdoa kepada Allah. Semoga Allah kabulkan doa-doa Uma ini. Uma berharap semoga hutang-hutang Uma bisa segera lunas, Uma bisa hidup nyaman tanpa hutang. Uma doakan juga ya buat teman-teman di luar sana yang saat ini punya hutang dan cicilan, semoga Allah bantu melunaskan. Amin Allahumma amin. Ketika kita sudah terlanjur punya banyak hutang, namun di sisi lain kita pasti juga pengen ada uang tabungan ya teman-teman, ada uang pegangan yang kita simpan, yang kita pegang, karena kita nggak tahu ya teman-teman ke depannya hidup kita itu mau jadi seperti apa gitu, takdir kita seperti apa. Nah perlu ya teman-teman kita tuh ada uang pegangan, uang darurat ya gitu ya, dana darurat teman-teman. Tapi ya yang namanya kita punya hutang, pasti uang itu habis hanya untuk bayar hutang dan untuk makan kita sehari-hari. Lalu bagaimana solusinya kita pengen menabung di saat kita punya hutang? Nah ini dia teman-teman yang akan kita bahas ya. Yang pertama yang perlu banget teman-teman lakukan, Uma sih tepatnya ya, yang perlu kita lakukan nih teman-teman. Yang pertama itu kita list semua hutang kita. Kita list semua hutang. Kita list semua hutang mulai dari nominal yang paling besar sampai nominal yang paling kecil. Karena sekecil apapun hutang itu tetap hutang ya teman-teman. Akan kita pertanggungjawabkan di yaumul akhir nanti, di hari akhir nanti ya teman-teman. Jadi kita list semua hutang kita. Kita buat dari daftarnya mana yang perlu kita bayar paling cepat. Nah lebih baik itu yang kita dahulukan ya teman-teman. Ketika kita sudah melist hutang dan kita bayar, sebaiknya yang pertama itu yang bunganya paling besar ya teman-teman. Kayak kita minjam di KPR atau di bank, nah itu tuh pasti harus dibayar ya teman-teman. Sebaiknya itu yang kita dahulukan membayarnya, karena kalau nggak segera kita bayar, biasanya bunganya itu akan terus berjalan dan lama-lama hutang kita bisa menggunung teman-teman. Jadi lebih baik yang pertama itu kita dahulukan hutang-hutang yang memang bunganya besar. Misalnya teman-teman nggak punya hutang di bank atau KPR, maka teman-teman selanjutnya kriteria yang harus cepat dibayar adalah hutang yang jatuh temponya dalam waktu yang dekat ya teman-teman. Cara kedua yang sebaiknya kita lakukan adalah jangan pernah menambah hutang untuk melunasi hutang yang lama. Teman-teman pasti pernah dengar ya istilah gali lubang tutup lubang. Nah jadi ini tuh bener banget ya teman-teman. Kalau seandainya kita nutupin hutang dengan berhutang lagi, itu malah menjadi hutang kita tuh lama-lama bakalan menjadi menumpuk teman-teman. Yang ada tuh nggak bakalan selesai-selesai ya. Jadi lebih baik jangan melakukan yang namanya gali lubang tutup lubang. Kita lanjut ke tips yang ketiga. Uma sekarang mau ke video dulu ya teman-teman. Ini tuh Uma udah selesai mindahin tanamannya tadi ya, yang di dalam pot-pot itu ya teman-teman. Tadi kan ada tanaman kangkung yang di bawah yang di tanah, Uma pindahin ke dalam pot. Memang potnya nggak baru ya teman-teman, Uma pakai pot yang ada aja. Tapi masih ada kok teman-teman, itu Uma sisain sedikit untuk tanaman kangkung yang di tanah di bawah gitu maksud Uma ya. Jadi nggak semuanya Uma pindahin ke dalam pot. Nah langkah terakhirnya ini yang paling penting juga teman-teman. Setelah kita selesai nanam-nanam, jangan lupa disiram. Nah ini Uma lagi siram semua tanaman Uma
Uma ya teman-teman. Tadi tuh Uma pindahin ke sini semuanya ya. Nah ini ada kangkung, ada di sana daun bawang, ada tomat juga. Doain ya teman-teman, semoga tanaman Uma ini semuanya bisa tumbuh subur. Jadi Uma nggak perlu lagi beli kangkung, beli tomat dan juga daun bawang. Jadi lebih hemat juga ya teman-teman pengeluaran di rumah tangga Uma. Nah ini teman-teman si serai tadi juga Uma siram. Itu tuh ada buah naga ya teman-teman. Uma tanam di situ. Uma nggak tahu deh bakalan tumbuh atau enggak. Tapi mudah-mudahan tumbuh ya teman-teman. Itu tuh Uma dikasih sama teman. Nah ini ada cabe. Ini udah mulai tinggi gitu ya teman-teman tanaman cabenya. Alhamdulillah Uma udah selesai berkebun di belakang rumah. Dan ini pisaunya udah selesai Uma cuci ya teman-teman. Dan inilah keadaan di daerah Uma sekarang. Jadi sekarang itu musimnya kalau dari pagi sampai jam 10 itu cuacanya hujan, dan jam 10 sampai sore itu panas teman-teman. Gimana nih cuaca di daerah teman-teman? Boleh di komen ya. Lanjut lagi, sekarang kegiatan Uma di sore hari, Uma tuh lagi metikin daun singkong. Jadi teman-teman di hari Senin ini tuh Uma kan lagi puasa. Jadi ini tuh Uma lagi masak, persiapan masak maksudnya ya. Buat Uma berbuka, dan Uma tuh pengen makan daun singkong teman-teman. Direbus gitu ya. Jadi sayur gitu enak banget teman-teman. Alhamdulillah ya, seleranya orang kampung teman-teman, daun singkong aja enak gitu ya. Nah ini teman-teman, alhamdulillah dapat segini ya. Nanti daun singkong ini tuh Uma rebus sama kunyit ya teman-teman, sama daun kunyit itu bakalan wangi teman-teman biasanya daun singkongnya. Kita lanjut lagi ke tips selanjutnya teman-teman. Tips yang ketiga, cara kita bisa menabung di saat punya banyak hutang, yaitu dengan cara evaluasi pos pengeluaran. Prioritaskan membayar hutang dan memenuhi kebutuhan primer, lalu eliminasi dulu keinginan dan kebutuhan tersier yang bisa ditunda. Nah ini dia manfaat dari evaluasi tadi teman-teman. Setelah kita evaluasi dalam sebulan, ternyata kita banyak menghabiskan uang itu buat makan di luar atau buat jajan mungkin. Nah yang seperti ini tuh bisa kita coret dulu teman-teman, bisa kita eliminasi dulu. Kita pakai uangnya itu buat membayar hutang dan juga buat kebutuhan primer kita terlebih dahulu. Jadi kita bisa mencoret hal-hal yang nggak penting teman-teman. Kita eliminasi dulu keinginan-keinginan kita dan kita dahulukan kebutuhan kita ya. Lanjut kita ke poin yang terakhir, ini yang paling pentingnya teman-teman, yaitu kita menabung di saat cicilan kita menumpuk. Teman-teman, ini bukan berarti kita mengabaikan hutang. Hutang tetap harus pertama kita prioritaskan ya, setelah kita membayar hutang di dalam 1 bulan itu. Maka kalau kita pengen menabung, maka kita harus mencari penghasilan tambahan ya teman-teman. Nah menurut Uma, usaha sekarang yang bisa kita lakukan dari rumah yang nggak ada modal. Kalau teman-teman ada minatnya di jualan, mungkin teman-teman bisa jadi reseller. Itu biasanya nggak pakai modal ya, cuman promosiin produk orang misalnya. Nanti teman-teman dapat komisi dari penjualan tersebut. Atau kalau teman-teman punya ilmu, misalnya basicnya misalnya jadi guru, bisa buka les di rumah, bisa buka tahfiz misalnya. Kalau teman-teman bisa ngaji seperti Uma lakukan ya teman-teman. Uma juga terima ngaji di rumah. Jadi ada juga anak anak yang ngaji ke rumah gitu ya teman-teman, yang Uma ajar sekarang. Alhamdulillah. Jadi begitu ya teman-teman caranya kalau kita pengen menabung tapi kita juga punya banyak hutang. Teman-teman, sekian dulu sharing dari Uma, yaitu cara menabung di saat kita punya hutang. Semoga video Uma ini bermanfaat. Yang Uma sampaikan ini bermanfaat terutama buat diri Uma sendiri ya teman-teman, karena Uma sekarang juga sedang berusaha untuk menabung meskipun sedikit di saat punya hutang. Tapi tetap ya teman-teman, budgetnya harus disesuaikan dengan keuangan kita. Nggak bisa kita samakan dengan orang lain, mungkin nih bisa menabung ratusan ribu. Kalau kita bisa nabungnya di seribuan, kita nabungnya di seribuan aja dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu sharing dari Uma. Insya Allah kita jumpa lagi di video selanjutnya. Uma mohon maaf ya apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum. Bye.